Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Maulana dengan NIM 2082404. Dan saya Muhammad Abdi dengan 20808. Saya Jaya Ningsih dengan NIM 78. Saya Siti Hakim dengan NIM 208296. Kami akan menyampaikan dari representatif dari beberapa artikel ilmiah yang berkaitannya dengan penelitian yang kami lakukan, yang berjudul Analisis Translasi Bahasa Isyarat ke Bahasa Indonesia maupun sebaliknya dalam kajian sintaksis. Pada kabar yang pertama yang berjudul Pengenalan terhadap penggunaan bahasa isyarat Indonesia (BB) dan bahasa isyarat Indonesia (BINDO) dalam komunikasi. Kali ini kita mengambil bagian hasilnya. Karena kemanfaatannya, penelitian ini membantu memahami bagaimana perbedaan sistem bahasa antara CB dan BINDO mempengaruhi penerimaan dan efektivitas komunikasi dalam bagi penyandang multilateral. Dalam konteks sintaksis, hal ini penting karena CB mengikuti tata bahasa Indonesia tulis, sedangkan BINDO memiliki struktur alami tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini menjadi dasar untuk menganalisis perbedaan struktur sintaksis antar sistem bahasa isyarat. Oke, yang kedua kita pemilihan bahasa dalam strategi bahasa. Nah, itu Apa aja? Kita ambil bagian metodologi yang dimana manfaatnya menunjukkan variasi prinsip dalam judul yang relevan untuk sintaksis karena variasi dapat mempengaruhi struktur dan urutan tanda dalam banyak. Analisis variasi syarat membantu memahami bagaimana sintaksis terbentuk dalam komunitas berbeda, misalnya antara judul di beberapa daerah-daerah lainnya. Baik, yang ketiga, Pak. Judul kalimat interrogatif bagi penyandang tunarungu, analisis kompetensi sintaksis. Di sini kami mengambil hasil manfaat keterkaitan judul ini secara langsung berkaitan dengan penelitian sintaksis karena menganalisis bentuk kalimat tanya yang digunakan penyandang tunarungu. Penelitian ini memberi pemahaman mendalam tentang kompetensi sintaksis alami dalam kurung LAB dalam komunikasi visual dan bagaimana struktur kalimat interrogatif dibangun dalam konteks bahasa isyarat atau komunikasi berbasis visual. Kemudian yang paper keempat itu ada jurnal yang berjudul penerapan bahasa isyarat dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tunarungu. Di sini saya mengambil hasilnya karena dari hasil itu berkaitan dengan penelitian kami. Jadi manfaatnya studi ini bermanfaat untuk melihat bagaimana pembelajaran bahasa isyarat mempengaruhi perkembangan struktur bahasa pada anak didik. Dari sisi sintaksis, penelitian ini memberi dasar untuk meneliti pemerolehan dan pembentukan struktur kalimat pada tahap awal penggunaan bahasa isyarat. Oke, pada judul paper nomor 5 yang berjudul Penerapan Disiplin Bahasa Indonesia, Bahasa Isyarat Indonesia sebagai metode komunikasi dengan dimaksud dikatif. Kali ini kami mau mengambil bagian hasilnya karena memiliki kemanfaatan. Meskipun berfokus pada penerapan sosial, penelitian ini memperlihatkan bagaimana struktur sintaksis digunakan dalam komunikasi nyata antar pengguna dan pengguna. Hal ini berguna untuk melihat konsistensi pola sintaksis dalam konteks informal dan alami. yang enam, ada bagian paper yang kita gunakan yaitu bahasa isyarat Indonesia sebagai panduan kehidupan bagi orang tuli, yaitu bagian metodologinya yang dimana memiliki manfaat yang beragam bahwasanya peran di situ sebagai bahasa alami yang memiliki
mandiri dalam studi sintaksis menguatkan posisi situ sebagai sistem bahasa penuh dengan aturan sintaksis sendiri, bukan sekedar waktu tertentu. Yang ketujuh, perbandingan struktur antara sistem isyarat bahasa Indonesia Praktikum CD dengan bahasa isyarat Indonesia di situ kajian sintaksis. Kami di sini mengambil hasil manfaat keterkaitan judul ini paling langsung terkait dengan penelitian sintaksis. Analisis perbandingan struktur kalimat antara CD dan disitu membantu memahami perbedaan urutan tanda, fungsi kata, dan struktur kalimat dalam kedua sistem. Ini dapat dijadikan rujukan utama dalam studi struktur sintaksis bahasa isyarat Indonesia. Kemudian ada paper 8 di sini yang berjudul kemunculan atau gramatikalisasi kasus negara dalam kata kolok. Di sini mengambil metodologinya karena bermanfaat. Penelitian ini menyoroti gramatikalisasi dalam bahasa isyarat lain kata kolok yang bermanfaat untuk membandingkan proses perkembangan sintaksis alami dalam bahasa isyarat Indonesia. Ini membuka perspektif lintas bahasa untuk memahami evaluasi struktur sintaksis. Ini pada paper nomor 9 yang berjudul bahasa isyarat dan judul bahasa isyarat dalam perkembangan dan betul. Kali ini kami mengambil dari hasilnya yang memiliki manfaat keberkaitan, yaitu kajian ini memberi konteks sosial linguistik yang penting dari studi sintaksis karena menunjukkan bagaimana penggunaan sini dan disitu berhubungan dengan peran juru bahasa. Isu penerjemahan dan interpretasi mempengaruhi cara struktur kalimat yang berhasil dalam komunikasi dua arah. Nah, untuk paper yang ke-10 itu kami memberikan aplikasi penerjemahan bahasa isyarat Indonesia dalam berbagai. Nah, di sini kita mengambil bagian dalam subjeknya yang memiliki berbagai melakukan membantu studi sintaksis dari sistem teknologi dengan mengubah gerakan isyarat ke bentuk huruf penelitian yang digunakan untuk menganalisis pola sintaksis digitalisasi situ dan mendukung pengembangan sintaksis berbasis teknologi. Kesimpulan dari paper tadi dan keterkaitannya dengan penelitian kami yaitu paper tersebut berkaitan erat dengan analisis sintaksis karena meneliti struktur kalimat, urutan nada, dan pola gramatikal dalam bahasa isyarat, khususnya di situ. Melalui perbandingan dengan CD, penelitian ini memperhatikan bagaimana tata urutan dan fungsi unsur kalimat terbentuk secara alami dalam komunikasi visual. Hasilnya memperkuat bahwa bahasa isyarat memiliki